BPJS Ketenagakerjaan diharapkan pekerja pariwisata di kabupaten dan kota di Bali untuk bekerja lebih keras menyosialisasikan regulasi baru. Salah satu regulasi baru BPJS Ketenagakerjaan tersebut berkaitan dengan hak tenaga kerja mendapatkan jaminan akibat putus kerja dari perusahaan atau kehilangan pekerjaan, menyusul efek berantai pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha. Simpul harapan tersebut mengemuka dalam acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Kamis 20 Mei 2021 di Prama Sanur Beach Hotel. Kegiatan sosialisasi regulasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut diadakan pengurus cabang PC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Park SPSI Kota Denpasar yang dipimpin Niwayan Cici Suryastini. Para pekerja pariwisata di Bali, termasuk di Kota Denpasar, disebutkan Cici Suryastini masih belum memahami secara utuh regulasi baru BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Hal ini lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pekerja pariwisata untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pandemi COVID-19 sudah lebih dari setahun dialami masyarakat dunia termasuk Bali. Sektor jasa industri pariwisata paling keras terpukul. Banyak jenis usaha bisnis pariwisata di Pulau Dewata kolaps. Para pekerjanya pun tak sedikit kehilangan pekerjaan akibat usaha bisnis perusahaannya mandek. Oleh karena itu, FSP Par SPSI Kota Denpasar, menurut Cici Suryastini, proaktif memikirkan nasib para pekerja, terutama yang berada di bawah naungan pihaknya. Ada regulasi baru yang mengatur hak pekerja yang kehilangan pekerjaannya itu untuk ikut diperjuangkan Federasi Serikat Pekerja ini. Menurut Cici Suryastini yang didampingi sekretarisnya Komang Sudarmo, hak atas jaminan kehilangan pekerjaan tersebut ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Inilah yang mendorong pihaknya mengundang petugas BPJS Ketenagakerjaan Kota Denpasar untuk memastikan adanya hak pekerja tersebut. Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional, mengadakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan juga jaminan kecelakaan kerja. Karena di masa pandemi ini banyak sekali dari anggota kami kehilangan pekerjaan dan kami belum paham tentang program tersebut dan kami juga belum bisa menyampaikan kepada anggota. Maka dari itu kami meminta dari pihak BPJS sendiri yang akan menjelaskan kepada kami dan akan kami sampaikan kepada anggota kami yang tidak hadir pada hari ini. Program yang sangat perlu di saat ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi mereka belum paham apa itu jaminan kehilangan pekerjaan di saat pandemi ini, dan hampir semua 80% anggota kami kehilangan pekerjaan, dirumahkan, dan juga ada yang diberhentikan karena perusahaannya tutup. Jadi perlu diadakan sosialisasi tentang program tersebut.
saya Igusti Bagus Surya, Eksekutif Asisten Manajer. Melihat daripada adanya kolaborasi antara Serikat Pekerja dengan BPJS terkait dengan sosialisasi ini, Pak, saya kira ini sangat penting. Periode-periode sekarang sampai ke depannya sudah mulai teman-teman kami itu banyak yang memasuki usia pensiun. Beberapa kali juga BPJS itu sudah melakukan sosialisasi. Lebih bagus juga jika berulang-ulang dilakukan semacam refreshment ataupun semacam siapa tahu ada perubahan-perubahan juga terkait undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Sehingga teman-teman sebelum memasuki usia pensiun tidak merasa ragu lagi. Jaminan yang dia akan dapatkan BPJS tenaga kerja ini sudah bisa dipakai setelah purna baktinya, Pak. Harapan senada pentingnya sosialisasi regulasi baru BPJS Ketenagakerjaan diutarakan juga perwakilan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata FSP Par SPSI dari Kabupaten Badung, Gianyar, dan Karangasem yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selamat Suranto, Ketua PC FSP Par. Sosialisasi BPJS ini memang sangat penting, ya, karena memang dengan adanya Undang-Undang Baru Nomor 11 2020, kemudian ada PP turunannya, itu ada hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh pekerja. Di antaranya adalah adanya uang penggantian kehilangan pekerjaan, itu yang sangat penting, dan itu memang berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami sebagai pekerja sangat penting, sangat memerlukan informasi itu, dan apalagi dalam situasi pandemi seperti ini memang peran BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pekerja dalam situasi yang sulit ini memang diperlukan. Seperti saya bilang tadi, hal-hal yang baru di undang-undang yang baru juga itu membuat kita perlu mencari dan mendapatkan informasi tentang bagaimana tentang aturan-aturan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan ini. Dan harapan saya nanti BPJS Ketenagakerjaan itu bisa banyak mensosialisasikan tentang program kerjanya, juga dengan program kerja yang mungkin di informal. Karena saya juga baru dengar ada program yang bisa melibatkan pekerja informal itu untuk masuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Gambaran di Badung seperti apa? Kalau di Badung sendiri yang sekarang terjadi karena situasi seperti ini, kemarin kan memang sudah ada program untuk yang dengan BPJS itu adalah pengambilan JHT yang 10% itu sudah banyak diambil dan banyak dimanfaatkan oleh teman-teman. Tapi itu kan tidak bisa berhenti seperti itu, karena memang dengan sudah hampir setahun pandemi ini, kami yang kebanyakan dengan jadwal bekerja yang sangat minim, bahkan dirumahkan, itu sangat memerlukan hal-hal yang bisa membantu kehidupan ke depan. Dan BPJS nanti kita berharap juga bisa lebih membantu lagi untuk hal-hal tertentu agar kelangsungan pesertanya yang di bawah BPJS ini bisa berjalan lebih baik, karena memang situasi pandemi apalagi industri pariwisata ini kita belum tahu pasti kapan akan dibuka, kapan bisa normal. Walaupun dibuka mungkin normalnya juga masih makan waktu setengah tahun lagi kalau itu dibuka normal. Nah, ini tidak bisa, ini sangat mendesak, dan ini pula maka saya berharap juga BPJS bisa lebih sering melakukan sosialisasi ini, khususnya untuk hal-hal yang bisa membantu pekerja untuk hal. Saya Gede Oko Budi Hartawan selaku Ketua PC FSP Par Kabupaten Gianyar terkait dengan adanya undang-undang baru yaitu Omnibus Law yang ada kaitannya dengan BPJS. Salah satu contoh misalnya yang baru itu, pasal yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kami merasa biar kita sama-sama tahu tentang BPJS, karena nanti BPJS yang akan bertanggung jawab tentang itu. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Jadi manfaat untuk kami selaku pekerja itu memang betul-betul kami bisa rasakan. Terus tingkat partisipasi di Gianyar? Kalau rata-rata di Gianyar anggota kami mungkin 1.000 lebih, itu 100% udah ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dua-duanya, kesehatan dan ketenagakerjaan udah ikut. Nama saya Wayan Rusdiase, Wakil Ketua Bidang Advokasi untuk PC FSP Par SPSI Kabupaten Karangasem. Di samping juga saya sebagai Ketua PUK untuk Aman Kela Hotel. Itu untuk lebih
mendapat pemahaman lebih dalam berkenaan dengan program-program BPJS, ya baik dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi di tahun-tahun ini sudah bermunculan program baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang telah termuat dalam PP 37 ya, walaupun untuk sementara kami hanya sekedar baca ya, belum bisa memahami sebelum ada orang yang betul-betul punya otoritas ya untuk menjelaskan secara detail. Karena pemahaman saya pribadi, begitu juga institusi, semua program-program yang ada di BPJS menurut kami sudah bagus, akan tetapi pemahaman di mata anggota tidak menyeluruh diketahui. Ya, mungkin salah satunya yang sering yang belum dipahami adalah program BPJS berkenaan dengan tanggungan ya bagi keluarga ketika masuk BPJS Ketenagakerjaan. Ya, di mana dia hanya membayar 1% ya bagi tanggungan, terutama untuk orang tua ataupun mertua ya, bagi pekerja ya cuma kena 1% ya. Nah, itu yang selama ini sebelum ada sosialisasi ya, kami pun tidak sejauh itu ya memahami program-program BPJS. Nah, sehingga ketika ada program seperti ini ya, kami dari Serikat Pekerja dengan sangat antusias sekali bersedia hadir. Lantas seperti apa isi regulasi baru yang mengatur hak pekerja mendapatkan jaminan pemutusan kerja yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan? Dalam perbincangan khusus dengan Sanur Pos Media Group, Account Representatif Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Ode Dasanova menjelaskan di sela acara yang digelar kerja bareng FSPPAR SPSI Kota Denpasar dan Prama Sanur Beach itu. Jangan lupa subscribe dan share tayangan di Sanur TV channel ini. Matur suksuma semeton. Terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu seperti apa sih gambarannya, Pak? Sesuai dengan peraturan pemerintah 37 tahun 2021 dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan lagi menambah satu lagi program namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini undang-undang peraturan pemerintahnya sudah diterbitkan di PP 37 tahun 2021. Nah, itu sifatnya adalah bantuan. Jadi teman-teman yang PHK itu akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria tertentu, itu akan mendapatkan manfaat tunai selama 6 bulan. Kemudian dia juga mendapatkan akses pasar informasi mengenai lowongan pekerjaan. Kemudian yang terakhir mungkin juga akan dilakukan sampai dengan pelatihan atau vokasi kepada peserta yang terkena PHK. Seperti itu, Pak. Besaran bantuannya berapa? Nah, untuk besaran bantuannya itu ada formula tertentunya, Pak. Jadi untuk jaminan kehilangan pekerjaan di 6 bulan pertama itu 45% dari upah yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan. Di 3 bulan kedua turun menjadi 25% dari upah yang dilapor. Nah, maka dari itu memang poin pentingnya di sini adalah upah pelaporan yang dilaporkan oleh pemberi kerja itu kami harapkan sesuai dengan apa yang diterima setiap bulannya oleh peserta, supaya nanti kalau misalkan yang bersangkutan kehilangan pekerjaannya, manfaat yang kita berikan itu setidaknya bisa menstimulus atau memberikan pengganti penghasilan kepada yang bersangkutan ya. Realisasinya mulai kapan? Realisasinya sebenarnya sejak PP ini dijalankan, cuman untuk realisasi di lapangannya kita belum bisa jalankan, Pak. Nah, pun kita kalau misalkan nanti jalankan, anggaplah bulan akhir tahun 2021, kita akan backdate sesuai dengan peraturan pemerintah ini diturunkan. Seperti itu.